Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la qadiyal hajat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh hudatil qadar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjum az-zahirat amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita, memberikan hidayah taufiknya kepada kita, memberikan kita kemampuan untuk hadir bersama di majlis yang baik, majlis ta'lim, majlis zikir Haddadul Qulub Palembang Darussalam, yang insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita keistiqomahan di dalam hal-hal yang baik, terutama menghadiri majlis ta'lim serta mengamalkan ilmu yang kita dapati daripada majlis ta'lim tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat tertentu, dengan niat yang baik. Insyaallah semua yang hajat yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan jajaran para ustaz, para Habib Alwi, Abah Alwi, bisa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau, melancarkan semua apa yang beliau akan jalani nantinya. Mudah-mudahan juga ustaz-ustaz kita mudah-mudahan selalu diberikan lindungan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada pengasuh majlis taklim, majlis zikir Haddadul Qulub Palembang Darussalam, Habib Hamid Baraklah serta istri dan keluarga. Insyaallah Allah memudahkan beliau di dalam langkah kaki beliau sampai kepada negeri di dalam tanah air yang kita cintai ini, kota yang kita cintai ini, Palembang Darussalam. Mudah-mudahan beliau sampai dalam keadaan selamat. Insyaallah cepat bergabung bersama kita kembali, mengajar kita kembali, mendidik kita kembali. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga kita insyaallah di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam yang mulia ini, dalam kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan bahas lanjutan kitab Safinatul Najah yang sebelumnya kita akan bahas sedikit tentang Rajab, tentang bulan Rajab. Walaupun mungkin sudah sering didengar tentang bulan Rajab ini, yang insyaallah kita akan bahas hal-hal yang insyaallah kita banyak memberikan manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, tertera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun. Di dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang diantaranya ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharamkan betul-betul hal keras di dalamnya untuk menumpahkan darah sesama muslim, bahkan ataupun hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian sebagian ulama menjelaskan bahwasanya perkara taat dilakukan di dalam bulan-bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Begitu juga sebaliknya. Perkara dosa, perkara penentangan kepada Allah pun akan dilipat gandakan, akan menjadi agung dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dilakukan di dalam bulan-bulan 4 bulan haram ini. Ya. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya di dalam tafsir Mafadil Ghaib di sini dijelaskan wa ma'nal haram annal maksiata fiha asyaddu iqaban. Bahwasanya maksiat kalau dilakukan di dalam 4 bulan haram ini
maka akan asyaddu iqaba, akan berat iqaba siksaannya. Dalam artian dosanya menjadi berat, dosanya menjadi besar kalau dilakukan di bulan-bulan haram. Akan tetapi wa ta'ata fiha aktsaru sawaba. Kalau ketaatan dilakukan di dalam bulan-bulan itu, maka akan banyaklah pahalanya. Dalam artian akan ada pelipat gandaan di dalam pahala jikalau ketaatan dilakukan di dalam 4 bulan haram, sebagaimana yang telah dijelaskan ulama. Ternyata 4 bulan haram ini bulan apa? Yang pertama Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan bergandeng. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Si kok bisa? Bulan Rajab. 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak lagi, ada lagi bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, bulan suci Ramadan. Jadi hal-hal ini, bulan-bulan yang mulia ini jangan sampai kita terlewatkan dalam keadaan kita mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan menjadi besar, agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi perkara maksiat, hati-hati di bulan-bulan mulia ini. Bisa jadi kaget dosa kecil, kita anggap dosa kecil, tapi bisa jadi karena dia meremehkan bulan yang mulia ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi dosa kecil jadi besar, agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai meremehkan hal sekecil apapun kalau itu penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan kita gali, kita manfaatkan waktu kita yang berkah ini, umur kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk membuat pengamalan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan, semangat untuk terus mengamalkan ibadah taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan pengamalan, kalau kita mengamalkan di dalam hal-hal mulia, bulan-bulan mulia, hari-hari mulia, bahkan amalan tersebut bisa lebih afdal, lebih baik daripada jihad. Karena itu yang bisa kita lakukan. Perkara amal ibadah yang bisa kita lakukan, jangan sampai kita lewatkan. Kita amalkan, apalagi di waktu-waktu mulia, di saat-saat mulia. Seperti bulan Rajab yang kita ada di dalamnya saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata al-Imam Abu Bakar Al-Warraq, beliau menyatakan bahwasanya Rajab ini syahruz zar'i. Rajab ini bulannya menanam. Jadi bulan Rajab ini tempatnya menata hati, tempatnya mengatur, membersihkan hati. Mulai dari bulan Rajab ini, maka dari itu kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Fa'aktsiru fihal istighfar. Maka perbanyak di dalam bulan Rajab ini apa? Istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sucikan dulu, kita bersihkan dulu dosa-dosa kita yang banyak ini. Dengan apa? Dengan meminta ampun terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru, tapi ini yang salah kaprah nih. Wong ini kadang salah pemahaman. Di bulan Rajab istighfar terus dia, tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan kewajiban dia tinggalkan. Ini karena kurang majelis taklimnya, kurang hadir majelis taklim. Hati-hati, lagi istighfar terus, astagfirullah terus dia. Tapi amal ibadah kewajiban yang lain ditinggal. Dan dalam artian apa? Kita khususkan kalau kewajiban tidak boleh ditinggal. Dalam artian perkara-perkara yang lain kita memperbanyak istighfar, khususnya di bulan Rajab. Kali akan datang bulan Sya'ban. Apa yang kita disuruh memperbanyak? Salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah anjuran salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban turunnya ayat tersebut. Kita akan datang, insyaallah kita akan bahas di bulan Sya'ban. Lalu bulan kedepannya lagi bulan Ramadan. Disuruh perbanyak apa? Perbanyak membaca Quran. Jadi itu aturannya, urutannya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan amal ibadah yang
yang lain. Jadi Rajab ini adalah syahruz zar'i, bulannya menanam. Bersih ke hati, sudah bersih, bersih ke pikiran, bersih ke galau-galau. Istighfar minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong menyambut bulan-bulan mulia berikutnya, bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Yang insya Allah kita akan diberikan hal-hal baik itu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rajab ini bulannya siapa? Rajab syahrullah. Rajab ini bulannya Allah, Sya'ban bulannya bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan bulannya umatku kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita sia-siakan bulan-bulan mulia ini. Bahkan sebagaimana tertera di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, karya ataupun kumpulan daripada ucapan-ucapan Al-Habib Hadi As-Segaf, Hadi Al-Habib siapa? Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Di dalam kitab tersebut kumpulan ucapan-ucapan beliau ini ada salah satu ucapan yang bagus sekali tentang bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mungkin sudah pernah dengar. Apa ucapannya? Apa bunyinya? Man qama bi hurmati Rajab waffaqahullahu ta'ala lil qiyami bi hurmati Sya'ban. Wah, kalau dia ini betul-betul menegakkan, betul-betul beramal ibadah, betul-betul ada niat tujuan yang baik untuk mengamalkan amalan-amalan taat di dalam bulan Rajab. Karena apa? Bulan Rajab ini karena dianggapnya memang betul-betul bulan mulia. Itu yang memberikan semangat kepada dia untuk betul-betul mengamal ibadahkan yang banyak, amal-amalan yang banyak. Maka Allah akan berikan dia kenikmatan, Allah akan berikan dia keberkahan. Dia bisa kali di bulan Sya'ban pun untuk semangat beramal ibadah. Kalau sudah di bulan Rajab kayak dia remehkan di bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab kayak dia sudah biasa-biasa dia anggap biasa di bulan Rajab, maka jauh kali ada kata dia untuk beramal ibadah di bulan Sya'ban. Jadi kalau memang ada wong yang betul-betul dia memuliakan bulan Rajab dengan menjaga bulan Rajab itu sendiri dengan amal-amal ibadah, maka Allah akan berikan dia semangat kali di bulan Sya'ban dengan beramal ibadah. Wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqallahu lil qiyam bi hurmati Ramadan. Begitu pula kakek pas sudah bulan Sya'ban masuk, karena di bulan Rajab dia sudah memang betul-betul memperbanyak amal ibadah, masuk bulan Sya'ban dia betul-betul memperbanyak ibadah, maka Allah akan berikan dia kemampuan, semangat untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Nah, kalau sudah dari awal dia ngeremehkan, dari awal dia acu tak acu, dari Rajab, Sya'ban, kaki Ramadan dia acu tak acu juga meninggalkan fardu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga betul-betul bulan-bulan yang baik ini. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kiranya amalan apa deh yang pacak kita amalkan? Pertama apa? Perbanyak istighfar tadi sudah. Perbanyak doa yang datang langsung dari Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beliau mengajarkan kepada para sahabat. Apa doanya yang sering kita baca? Itu istighfar. Doa. Allahumma barik lana wa sya'bana wa ballighna. Ya Allah, barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami. Apa arti berkah? Berikan tambahan kebaikan kepada kami di dalam bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan berkah, berikan tambahan kebaikan kepada kami di bulan Rajab. Wa Sya'bana, pula berikan keberkahan, tambahan kebaikan kepada kami di bulan. Setelah itu wa ballighna Ramadan, sampaikan kami. Nah, ini lihat, kalimat ini sangat menyentuh. Kalimat ini sangat menyentuh yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Nabi mengajarkan, Nabi berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Tapi Ramadan apa kata Nabi? Bukan berkahi kami di bulan Ramadan, apa? Sampaikan kami ke bulan
Ngapa tidak dari bulan Sya'ban ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Sya'ban. Ini adalah hal yang paling menyentuh, ucapan doa dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bulan Ramadan, bulan yang betul-betul mulia, yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan. Maka kita berbanyak doa tadi itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau kita tidak tahu umur kita sampai mana, maka kita perbanyaklah amal ibadah dari bulan Rajab ini. Kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kita ke bulan Sya'ban, bahkan sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Maka coba kita baca bareng-bareng doa tadi dengan lambat, dengan nada yang enak, yang santun, yang suara yang merdu, yang memang betul-betul dari hati kita, dengan nada seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna kita baca doa yang datang dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Puasa, baca istighfar, baca ya latif, yang insya Allah kalau anak dapat ijazah langsung pakai, insya Allah anak sampaikan. Jadi masih banyak lagi amalan-amalan yang pacak kita lakukan di dalam bulan Rajab. Jadi amal ibadah sekecil apapun jangan kita tinggalkan di bulan-bulan mulia seperti bulan Rajab, yang insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita kembali meneruskan di dalam kitab yang rutin kita baca, kitab Safinatun Najah, sampai di dalam bab fasal sunanul wudu, sunnah wudu. Kemarin sudah kita bahas wudu, wudu. Urutannya sudah sudah belum? Di majlis ini apa majlis lain di anaknya? Oke, salah tempat. Benar ya? Sudah kita anggota wudu sudah ya? Nah, yang benar ini, bukan majlis ini. Benar nggak ini? Bisa agak linglung-linglung juga. Sekarang masuk, kemarin sudah furudul wudu, fardu wudu, anggota wajib yang harus dibasuh. Sekarang sunanul wudu. Apa sunanul wudu? Sunnah yang ada di dalam. Apa baik kiranya? Yang pertama siwak. Bawa apa? Siwak. Memakai siwak. Yang kedua basuh tangan. Basuh tangan ini sunnah.
Basuh tangan ini kadang kita lakukan kapan? Sebelum basuh muka apa setelah basuh muka? Sebelum basuh muka. Kita sucikan dulu, kita bersihkan dulu tangan kita untuk menggapai air yang kita lempar ke kaki, lempar ke kasarnya. Kita sampai ke muka kita ini. Ya ini sunnah. Basuh tangan ilal ku'ain, ke pergelangan tangan. Sampai sini nah. Kalau sudah sampai sini namanya basuh wudu nih. Ya tak? Sebelum basuh muka kita basuh tangan ini sunnah sampai sini, ya, sampai kuain, sampai pergelangan tangan, ya. Wal matmalo ini kumur, ya, kumur. Kakek pembahasannya lain lagi. Matmalo ini kumur, boleh lebih berlebihan di dalam kumur tuh boleh, ya. Kalau kita nih basuh kita sampai itu boleh, tapi kalau dalam keadaan puasa tidak boleh. Makruh. Jangan ngap kaki tetel pas lemak dalam. Ya jangan dilebih-lebihkan di dalam kumur dalam keadaan puasa. Nah, kalau tidak puasa tidak apa-apa, itu sunnah. Kumur nak berlebihan di dalam kumur tidak jadi masalah. Tapi dalam keadaan tidak puasa. Wal istinsyak ini masuk ke banyu hidung. Nah, yang belum ngamalkan itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke sama keluarga. Jangan keras, pening pala. Ya, jangan keras. Sekiranya baik. Masuk ke banyu, keluar. Ini seluruhnya 3 kali. Ini sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa tasghith, sunnah meninggalkan itu sunnah. Ya, baik yang fardu, baik basuhan yang wajib ataupun basuhan yang sunnah tadi itu. Ya, basuh muka 3 kali itu wajib. Sunnah. Basuh mukanya wajib. Meninggalkannya sunnah. Nah, ini pahami. Jangan sampai ada mengira bahwasanya 3 kali ini sunnah, bukannya wajib. Nah, ini aduh. Jadi 3 kali kebasuhan itu hukumnya sunnah. Dalam artian basuhan pertama sudah sempurna. Tapi kalau basuhan pertama tidak sempurna, jadi sempurnalah basuhan pertama, kedua, ketiga itu sunnah. Maka dari itu kedua, ketiga ini boleh pakai baju mustakmal. Nanti kita bahas akan datang. Dalam artian wudu yang wajib itu yang pertama, basuhan pertama, yang kedua, yang ketiga meninggalkan itu hukumnya sunnah. Baik pas kumur baik pas basuh hidung, kumur, kaki kuping lah itu hukumnya sunnah di 3 kali. Di sini juga mashu jami' ras. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Mengusap seluruh kepala. Kan yang wajib jangan yang wajib. Yang wajib dikit yang penting nyampe banyu tuh. Stetik jadi alam kecemekeannya. Kalau basuh galo-galo itu hukumnya sunnah. Jangan cuma tahu tapi amalkan. Dengan niatan kita nak menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah-sunnah yang macam ini sudah hampir punah. Basuh kita sudah hampir hilang sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apalagi tentang siwak. Siwak ini sudah hampir punah. Hampir punah lagi. Siwak ini sudah banyak kan yang tidak pakai. Ini sunnah yang paling kejimuan yang ditinggalkan oleh umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai yang terkecil ataupun yang sulit, ayo usahakan dilakukan. Di sini juga yang sunnah lagi adalah membasuh simakhen wa tahlilul asabi'il yadain.
membasuh sela-sela jari, kedua tangan, sela-sela kedua tangan, membasuh telinga. Nah, membasuh telinga juga sunnah. Membasuh telinga sunnah. Lompangnya mana? Pokoknya nak sempurna itu sunnah. Tapi jangan pula ditinggalkan. Kalau kita bisa lakukan. Itu tadi. Tapi jangan ganggu. Kalau lagi ngantri dilakukannya kalau sunnah tuh. Apalagi itu banyak wudhu yang sudah kita bahas dengan di dalam perkara-perkara di dalam taklim-taklim yang sudah lalu itu. Terus menyela-nyelai jari ini, menyela-nyelai jari ini hukumnya sunnah. Tapi ingat, menyela-nyelai jari memang hukumnya sunnah. Tapi kalau kita tidak sela-selai, terus kita tahu di sela-sela jari itu belum kena banyu, kita yakin belum kena banyu, maka kita wajib menyela-nyelai itu. Kita wajib menyela-nyelai itu. Jadi memang hukumnya sunnah. Kalau kita sudah yakin nyampe banyu, sudah sempurna, baru hukumnya sunnah. Tapi kalau kita yakin ini sela-sela jari kita ini belum kena, maka hukumnya ingat itu. Kaki, jingok kakinya manusia nih. Kaki manusia itu beda-beda modelnya. Beda-beda. Lain-lain. Ada yang panjang, ada yang rapet, ada yang enggak, ada yang lempang, ada pendek. Beda-beda kan? Yang bermasalahnya yang rapet. Yang rapet ini wudhunya agak sulit. Jangan mentang-mentang sulit akhirnya tidak dikenal banyu. Ada yang jari-jari kakinya itu rapet. Ada tak? Ada. Kalau seandainya dia cuma nyiram banyu macam ini, kira-kira kena tak banyu ke dalam rapatan jari-jari dia itu? Maka menyela-nyelainya hukumnya bukan lagi sunnah. Hukumnya memang tadinya hukumnya sunnah. Kalau memang yakin banyunya nyampe. Tapi kalau memang dia tidak yakin dan kejingoan, jari aku dikapet, banyunya tidak nyampe ke dalam sini jari-jari ini, maka nyela-nyelai hukumnya wajib. Lalu wal mualah, mualah itu terus menerus. Habis basuh tangan, basuh muka, basuh tangan dan sunnah dilakukan. Kalau berurutan itu hukumnya sunnah. Bukan berurutan, terus menerus. Dalam artian bukan di sini dia wudhu kaki pindah ke sana. Nah, berurutan sih kok tempat terus menerus itu hukumnya sunnah. Dilakukan di sini juga tayamun. Tayamun ini mendahulukan sebelah kanan. Ini hukumnya sunnah. Tayamun ini mendahulukan yang sebelah kanan. Tangan sebelah kanan dulu, kaki sebelah kanan dulu. Ini hukumnya apa? Sunnah. Lah seandainya dia terdahulu, dia melakukan yang kiri dulu, baru yang kanan. Boleh tak? Ngapa? Karena tayamun itu hukumnya sunnah. Mendahulukan yang kanan itu sunnah. Jangan mentang-mentang sunnah ditinggalkan. Dahulukan yang kanan. Kaki yang kanan. Dan terus menerus. Wa itolatul wurra wa tahjil. Dan melebihkan basuhan. Basuh muka jangan dipas-pas kenian. Mana kio-kio gaya kuning. Dipas kenian, dilebih ke basuhan wuduknya ini, dilebih ke sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Basuh tangan dilebih ke, basuh kaki dilebih ke. Jangan sampai buka aurat. Ingat, jangan sampai buka aurat. Lebih ke terlebih sampai ke baju. Mata kaki ini wajibnya lebih ke sedikit sampai separuh betis. Lah ini sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir takul isti'anah, meninggalkan minta bantuan. Wudhu itu boleh minta soki. Minta soki itu lah, minta tuang ke. Minta budak yang nyiram kita macam ini nada. Minta soki, tangan aku tolong tangan. Kaki. Itu boleh baik. Tapi meninggalkan yang semacam itu hukumnya sunnah. Kecuali ada orang sakit, kadang kan tidak baca anak yang dewe, tidak baca minta bantu itu boleh.
Paham sampai sini? Itu sunnah di dalam wudhu, dan kaget. Di sini dilanjutkan, sudah itu penjelasannya. Ke bawah ini penjelasan apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi itulah sunnah-sunnah di dalam wudhu yang diajarkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu tadi dilakukan agar kita termasuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wong sudah menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad, maka niscaya dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, umat Nabi besar Muhammad yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak akan berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami bahas, insya Allah bermanfaat, insya Allah bisa dipahami, akan datang lebih baik lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.